Ngecek. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada ikhwan dan akhwat sekalian yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, jika nanti Ustadz ya mengajukan pertanyaan, maka dipersilahkan kepada ikhwan dan akhwat untuk mengaktifkan audio supaya proses belajar kita menjadi interaktif. Lalu kalau Ustadz nanti mempersilahkan untuk bertanya, maka eh, dipersilahkan untuk kembali mengaktifkan audio. Mungkin sekian maklumat yang bisa kami sampaikan. Kami persilahkan kepada Ustadz Umar Hisham. Tafadhal. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas? Sangat jelas, Ustaz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para peserta yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali yang telah kita mulai di hari kemarin tentang pembahasan kitab Al-Itqan karya Ustadz Wawan Setiawan hafizahullah ta'ala, yang berisi tentang 7 tahapan yang beliau ringkas untuk memudahkan seseorang untuk bisa menguasai bacaan Al-Quran yang benar melalui kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh para ulama di kitab-kitab tajwid. Dan dalam hal ini beliau banyak merujuk ke kitab Matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah karya Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, yang itu adalah sebuah matan yang berisi bait-bait syair, sekitar 107 bait syair yang mengandung kaidah-kaidah tajwid yang sangat bermanfaat dan sangat berbarokah dan banyak digunakan di lembaga-lembaga Al-Quran baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan di kesempatan yang lalu kita telah melalui bersama tentang sekilas kitab ini dan tahapan-tahapannya, serta kita telah masuk ke tahap pertama, yaitu bagian terkecil dalam bacaan Al-Quran, yang jika kita bisa menguasainya dengan baik, insya Allah akan sangat memudahkan tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu tentang huruf per huruf. Dan termasuk dari bagian huruf tersebut, jika dia berharokat, adalah harokat dari huruf tersebut. Kita telah membahas tentang fathah, kemudian termasuk pembahasan fathah itu ada juga
pengucapan fathah di huruf-huruf yang tebal, yaitu huruf-huruf isti'la, yang itu kita beri pendekatan lebih dekat ke pengucapan huruf O di bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya dalam bahasa Arab tidak ada huruf O, semuanya adalah fathah. Akan tetapi dengan tambahan menebalkan suara, yaitu dengan menaikkan suara ke langit-langit atas, dengan mengangkat pangkal lidah, sehingga suara tidak langsung keluar dengan leluasa, akan tetapi naik ke langit-langit atas dan mengakibatkan suara yang tebal. Jadi bukan A, jika kita mengucapkan A itu terasa ringan karena memang huruf tipis. Tapi beda dengan kita mengucapkan so, so, o, atau misalnya Allah, lam tebal. Ini semua fathahnya tidak langsung terlepas, terucap begitu saja dengan mudah, akan tetapi tertekan dulu ke langit-langit atas, dan inilah yang dinamakan dengan huruf tebal. Kemudian kita juga telah bahas tentang kasroh dengan menurunkan rahang bawah, dan juga dhammah yang itu dengan memonyongkan huruf, memonyongkan bibir. Dan kita telah membahas makhraj atau tempat pengucapan huruf hamzah dan ha, yang itu terucap dari tenggorokan bagian bawah. Baik para peserta yang berbahagia, secara umum tempat pengucapan huruf dalam bahasa Arab itu ada 5, yang insya Allah kita akan membacanya bersama-sama di akhir pembahasan tahap 1 ini, karena metode beliau Ustadz Wawan adalah dengan memberikan kesimpulan di akhir pembahasan dengan mungkin agar sekalian murojaah apa yang telah kita baca dari awal tahap. Ya. 5 itu yang pertama ada jauh, yaitu rongga mulut dan tenggorokan, yang itu adalah tempat keluar huruf mad. Dan yang kedua adalah tempat pengucapan yang berupa tenggorokan. Tenggorokan itu adalah tempat bernafas, organ pernafasan bagi kita. Adapun kerongkongan adalah tempat keluar masuk tempat masuknya makanan. Ya. Nah, tenggorokan kita dari situ terucap beberapa huruf Arab yang telah kita bahas. Yang pertama adalah hamzah dan ha yang terucap dari tenggorokan bagian bawah. Dan kita telah tampilkan kemarin bagaimana gambaran ketika mengucapkan huruf hamzah, yaitu dengan tertutupnya 2 katup pita suara yang itu berada di pangkal tenggorokan bagian bawah dengan rapat. Jadi jika kita tidak merapatkannya, pasti akan kurang jelas suara hamzah. Nah, ini perlu diperhatikan terutama ketika hamzah berada di tengah-tengah kalimat. Contohnya wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka. Adapun di awal iyyaka na'budu, kita mungkin bisa mengucapkannya dengan jelas dan menutupkan pita suara dengan rapat karena di awal kalimat. Tapi ketika sebelumnya ada wawu, kadang-kadang jika kita tidak perhatikan,
maka kurang rapat. Misalnya wa iyyaka, wa iyyaka. Nah, ini kurang kurang tepat dan kurang sempurna hamzahnya. Jadi dengan menutup dua pita suara dengan rapat. Wa iyyaka nasta'in. Demikian yang telah kita lalui di kesempatan yang lalu. Kemudian ha juga, huruf ha terucap dari hembusan nafas yang terhembus dari paru-paru tentunya. Kemudian bergesekan dengan pita suara yang sedikit terbuka. Ha, ah, ah. Jika kita membukanya dengan terlalu lebar, maka akan terucap hembusan nafas saja tanpa ada suara huruf H yang jelas. Misalnya adalah lillah, lillah. Jadi seakan-akan hilang begitu saja tanpa ada suara yang jelas. Alhamdulillah. Gitu ya. Baik. Kemudian kita masuk ke bagian tengah tenggorokan. Di situ ada huruf ain. Huruf ain yang terucap dari bagian tengah tenggorokan. Bagian tengah tenggorokan ini sebenarnya apa? Bisa kita lompat sedikit ke bagian akhir buku. Di situ ada gambar yang lebih memperjelas. Nah, lebih memperjelas gambarnya. Nah, ini dia bagian tengah tenggorokan tempat keluarnya huruf ain, yaitu katup tenggorokan yang mungkin ini bisa digambar ya. Nah, mungkin saya tandai dengan warna biru ini, yang itu seperti daging kecil warna putih di situ ya. Nah, itu adalah katup tenggorokan yang fungsinya adalah menutup tenggorokan agar tidak kemasukan makanan ketika kita makan. Itu ketika kita makan. Adapun fungsinya dalam pengucapan huruf Arab adalah untuk mengucapkan huruf ain dan juga huruf ha nantinya. Nah, katup ini akan menempel ke bagian dinding tenggorokan dengan kuat dan disitulah terucap huruf ain. A, I, U, A, A, I, U, A, gitu ya. Kemudian yang bertetangga dengan huruf ain, di situ ada huruf H yang juga keluar dari bagian tengah tenggorokan. Bedanya, katup tenggorokan ini ketika mengucapkan huruf H, dia tidak sekuat ketika mengucapkan huruf ain, menempel ke dinding tenggorokannya. Jadi hanya mendekati begitu saja, dan udara mengalir lebih deras dibandingkan ketika mengucapkan huruf A. Nah, ini yang membedakan antara huruf H dengan Kho yang akan kita bahas setelah ini. H suaranya lebih lembut daripada Kho karena dia terucap dari tengah tenggorokan dan tidak ada istilahnya seperti suara serak dan seterusnya, tidak ada. Jadi lembut. Ha, hi, hu, ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya.
kita kembali sebentar ke latihannya. Nah, huruf A ini ada beberapa catatan huruf Ain. Yang paling sering adalah terutama bagi masyarakat Indonesia mungkin yang agar berusaha membedakan antara alif dengan ain atau hamzah dengan ain, terkadang ada yang menambahnya dengan suara hidung, suara yang keluar dari hidung. Jadi kayak ng, nga. Nah, ini mungkin terlalu jauh ya. Nah, ada yang sudah mendekati huruf ain, akan tetapi tetap mengeluarkan nafas dari hidung. Misalnya al-alamin. Ini juga kurang tepat. Jadi perlu kita bersihkan suara ain dari rongga hidung, dari nafas yang keluar dari rongga hidung. Semua kita ucapkan dari mulut. Artinya udara atau suara keluar dari mulut semua. Tentu saja makhrajnya di tenggorokan, akan tetapi keluar suara dari mulut, bukan dari hidung. Jadi ha, a, ha, a, ha, ha, dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan lebih banyak bertemu dengan latihan-latihan lagi di sifatul huruf, dan juga tentu saja di bagian tatbik atau latihan praktek bersama para musyrif dan musyrifah. Baik, itu tadi bagian tengah tenggorokan. Kita lanjutkan ke bagian ujung tenggorokan atau tenggorokan bagian atas, yang itu tempat terucapnya, tempat keluarnya huruf ghain. Ghail maghdubi. Gha ini terucap dari ujung tenggorokan atau diistilahkan tenggorokan bagian atas yang paling dekat dengan lidah, dan yang di akar lidah atau lidah yang paling dalam ya. Jadi yang ada lingkaran biru ini, kemudian ada titik-titik hitam, disitulah tempat terucapnya huruf ghain. Jadi pangkal lidah nempel ke langit-langit atas yang lunak. Jadi langit-langit atas ini kan panjang ya, dari belakang sampai depan. Yang bagian belakang itu lunak, daging, terdiri dari daging. Nah, disitulah tempat menempelnya huruf ghain atau tempat terucapnya huruf ghain. Jadi ghairil maghdubi alaihim, dan sangat dekat dengan ghain ada huruf kha. Huruf kha sama-sama terucap dari tenggorokan bagian atas, akan tetapi bedanya adalah ketika kha, yang pertama udaranya lebih banyak yang terhembus. Yang kedua, dia lebih atas sedikit jika lebih diteliti lebih detail lagi, lebih dekat lagi. Huruf kha ini lebih
ke depan lagi. Jadi ke arah lidah lagi. Lebih dekat ke arah lidah lagi daripada huruf kha yang agak bawah dikit. Nah, insya Allah ini adalah perbedaan antara huruf kha dan ghain yang hendaknya kita pahami baik-baik agar kita bisa membedakannya dengan baik. Kita coba ucapkan huruf-huruf tenggorokan, baik bagian atas atau tengah dan bawah. Kha, gha, ha, a, kemudian a, ha, dan di akhir pembahasan makhraj nanti kita akan ada pembahasan huruf-huruf yang berdekatan secara makhraj dan kita latih agar bisa membedakannya. Karena semakin huruf itu berdekatan, maka kita harus lebih perhatian lagi. Jangan sampai menyamakan antara keduanya. Misalnya antara ha dengan kho. Misalnya Ar-Rahmanir-Rahim. Harus benar-benar ha, jangan sampai ada kho-nya dan seterusnya. Baik, itu tadi sedikit penjelasan tentang huruf yang keluar dari tenggorokan. Bagi para peserta, jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan atau mungkin ada yang diusulkan. Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya keluar huruf ain tanpa keluar dari rongga hidung? Soalnya kalau talaki dikasih cara itu dengan menutup hidungnya, tapi Budi udah coba, cuman berasa masih kedengarannya masih keluar dari hidung, kata yang dengerin talaki juga Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, baik, jazakumullah khairah. Jadi terkadang kita sudah menutup hidung, tapi tetap udara itu seakan-akan terucap dari hidung karena memang jika kita pegang pangkal hidung akan terasa getarannya. Misalnya kita tutup ya. Nah, tetap ada usaha udara yang ingin keluar dari hidung. Nah, ini juga masih belum benar, jadi harus dilatih lagi. Cara melatihnya yang menurut pengalaman saya pribadi yang lebih mudah adalah dengan membacanya bersamaan dengan huruf hamzah. Kita tahu huruf hamzah tidak keluar dari hidung. Dan kita bisa mengucapkannya dengan benar tanpa mengucapkan nafas dari hidung. A. Kenapa ketika kita mengucapkan A kok nggak bisa? Nah, seharusnya sama-sama keluar dari rongga mulut tanpa keluar dari rongga hidung. Jadi dengan latihan misalnya kita ulang-ulang a a atau kita selang-seling a. Jadi semuanya tidak ada getaran di hidung, tidak ada udara yang keluar dari hidung dan benar-benar murni dari rongga mulut. Dan memang untuk melatih pengucapan butuh proses.
Proses pertama adalah kita tahu masalahnya apa, kemudian kita tahu contohnya yang benar gimana, kemudian yang ketiga adalah kita mengulang-ulangnya. Dan butuh beberapa waktu untuk merubah kebiasaan yang telah lama kita baca dengan demikian. Tentu saja butuh waktu yang ya berproses gitu ya. Mungkin begitu yang bisa kami jelaskan. Tafadhol jika ada yang lain. Masya Allah. Tadi yang salah satu peserta yang datangnya awal, maksudnya sebelum jam 5, sebelum jam 9 sudah masuk Pak Haryono ya. Pak Haryono hadir? Insya Allah hadir Ustaz. Masya Allah, Ustaz Haryono. Barakallahu fikum. Juga Pak Budi Purnomo. Ustaz. Dan juga yang lain tentu saja barakallahu fikum. Mungkin kita dengarkan praktek sedikit dari peserta gitu ya. Untuk membaca kitab ini yang sebelum kita masuk ke pembahasan huruf lisan, huruf-huruf lidah. Di akhir pengucapan huruf tenggorokan, mungkin kita dengar satu dari peserta membacakan praktek dari huruf-huruf ini. Mungkin tafadhol Pak Haryono, jika berkenan. Yang awal dari halaman ini, tafadhol. Bismillah, ana coba Ustaz. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Ya, silakan Pak Haryono, barakallahu fikum. Kha, Baik. Sedikit penjelasan tentang buku ini yang saya dapatkan dari penulisnya juga dari salah satu video beliau. Jadi ketika beliau menuliskan contoh satu persatu huruf, maka hendaknya dibaca satu persatu, jadi nggak disambung gitu ya. Nanti ada pembahasan menyambung huruf yang beliau gabung dalam pembahasan sifat. Jadi di awal pembahasan ini beliau menginginkan agar lebih jelas pengucapan huruf per hurufnya, maka kita pisah satu-satu. Misalnya kho, ro, ha gitu. Silakan Pak Haryono. Kha, ro, ha. Baik. Ro, kha, ha. Baik. Ro, ha, kha. Iya. Barakallahu fikum. Ya, jadi yang lumayan mirip di sini adalah huruf ha dan kho. Jadi harus kita berusaha bedakan antara ha dan kho ya. Ha terucap dari tengah tenggorokan. Ha. Adapun kho dari ujung tenggorokan, yaitu yang diistilahkan oleh beliau di sini bagian atas. Kho, kho, kho gitu ya. Terutama ketika hurufnya ini kasroh. Nah, ha dan kho ini kalau fathah masih lebih mudah dibedakan karena kho itu tebal, ha tipis. Nah, ketika kasroh
maka bagi yang belum mengucapkannya dari tempat pengucapan yang benar akan sama persis. Hi, khi. Nah, hi, khi harus dibedakan. Baik, satu lagi tafadhol yang ada Bapak Hamim, tafadhol yang bila ingin berkenan mau membaca tafadhol. Afwan, Sa, yang barisan berapa, Sa? Baik, barisan setelahnya tafadhol. Yang kho ha a itu, Sa. Ya, tafadhol. Kho ha a. Ha kho a. Ha a kho. Masya Allah, barakallahu fikum. Bacaan beliau sangat jelas antara perbedaan antara ha dengan kho. Masya Allah, barakallahu fikum. Mungkin ainnya juga Masya Allah sudah sangat jelas. Mungkin ada sedikit suara bindeng atau dari hidung. Biasa, masih ada sedikit Ya, sengau di hidungnya. ya. Insya Allah dengan latihan, insya Allah akan lebih bisa lebih baik. Mungkin yang lain untuk singkat waktu kita kasih kesempatan setelah kita selesai dari pembahasan selanjutnya, insya Allah dari pembahasan huruf-huruf lisan atau di pertengahan pembahasan nanti. Dan tentu saja pasti ada sesi tatbiknya atau prakteknya bersama para musyrif dan musyrifah setelah kita menyelesaikan materi ini. Baik, para peserta yang kami hormati, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya huruf qaf. Ini masuk di pembahasan huruf lisan atau lidah, yang itu adalah tempat pengucapan yang paling banyak terucap huruf dari situ. Ada sekitar 18 huruf yang terucap dari 10 titik di bagian-bagian lidah. Yang kita mulai dari yang paling dalam yaitu huruf qaf. Huruf qaf terucap atau keluar dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Sedikit kita sudah singgung tadi ketika pengucapan huruf kha dan ghain, bahwasanya langit-langit mulut kita itu yang di atasnya lidah itu ya, yang paling belakang itu lunak, itulah tempat menempelnya huruf kha dan ghain, menempelnya tempat pengucapannya huruf kha dan ghain, dan juga huruf qaf di sini. Tentu saja huruf qaf lebih depan lagi daripada huruf kha dan ghain. Dan ini sudah dimasukkan ke bagian lidah. Bagian lidah yang pertama yaitu huruf qaf. Dan setelahnya agak depan lagi setelah huruf qaf terucap huruf kaf. Dan kaf ini terucap dengan menempelnya pangkal lidah dengan langit-langit lunak dan keras. Jadi karena udah semakin depan, maka sudah nempel di dua bagian. Lunaknya kena sedikit, kerasnya kena sedikit. Nah, itulah pengucapan huruf qaf dan kaf. Dan ini termasuk dua huruf yang berdekatan. Kalau di Indonesia ada huruf T dan K ya. Ketika dua-duanya fathah, maka lebih mudah dibedakan karena qaf tebal. Ka, o, ka, o. Kemudian ketika dia sama-sama kasroh atau sama-sama dhammah, nah ini butuh kejelian agar bisa membedakannya dengan benar.
ki, ti, ki, ti. Atau dhammah, ku, ku, ku. Jadi qaf lebih dalam. Tapi jangan sampai terlalu dalam. Qaf jika terlalu dalam maka akan sampai ke makhrajnya apa? Tenggorokan. Jadi qa, li, lu. Ada setengah huruf ghain di situ. Nah, ini tentu saja terlalu dalam. Jadi titik-titik pengucapan huruf agar kita perhatikan dengan baik agar tidak tergeser ke huruf sebelumnya atau setelahnya atau sekitarnya. Dan inilah yang membedakan antara seorang yang sudah melatih dirinya untuk belajar tajwid dengan yang membaca asal jalan aja, gitu kan. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala, pengarang Manzumah Al-Jazariyah, beliau menyebutkan waraddu kulli wahidin li aslihi. Salah satu yang dituntut dalam ilmu tajwid yaitu mengucapkan setiap huruf itu seperti asalnya, tidak berpengaruh pada depannya, tidak berpengaruh pada belakang. Nah, kita lihat sedikit gambar dari pengucapan huruf qaf dan kaf ini di halaman 143 dari halaman PDF-nya. Dan mungkin kalau dilihat dari halaman bukunya, yaitu ada setelah halaman 122. Di sini ada pengucapan huruf qaf dan kaf. Baik. Qaf ini nempel gitu ya di atas ini. Kemudian kaf agak depan lagi. Baik. Qaf keluar dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak yang digambarkan dengan warna merah di situ. Adapun kaf langit-langit lunak dan keras, yaitu sedikit bagian dari langit-langit lunak dan juga tambah langit-langit keras yang berwarna kuning di situ. Agak depan. Sekali lagi agak depan. Ka, ki, ku, dan insya Allah akan kita bahas juga bahwasanya kaf ini disertai dengan hembusan nafas yang terhembus setelah pengucapannya. Jadi setelah menempel dua organ itu, yaitu pangkal lidah dengan langit-langit atas, kemudian ketika terbuka disertai dengan hembusan nafas sedikit. Ini bedanya K huruf Indonesia dengan K sini orang Arab atau dalam pengucapan Al-Qur'an. Ka, ki, ku. Kemudian kalau huruf qaf, ko, ti, ku. Huruf qaf memiliki sifat tebal dan telah kita singgung kemarin atau tadi juga di awal bahwasanya ketika mengucapkan fathah yang tebal kita lebih mendekatkannya kepada pengucapan huruf o, akan tetapi tanpa memonyongkan bibir. Jadi jangan sampai o. Jadi dengan memonyongkan bibir ini akan mempengaruhi suara pengucapannya. Bagi orang yang sudah biasa mendengarkan bacaan yang bagus, ketika mendengarkan pengucapan huruf qaf dengan memonyongkan bibir akan terdengar beda. Dan itu memang kurang tepat pastinya. Yang tepat adalah mengucapkannya tanpa memonyongkan dua bibir, akan tetapi dengan menebalkan suara.
menebalkannya dengan mengangkat suara ke langit-langit atas sebelum dia keluar ke rongga mulut. Jadi gambarannya adalah suara ini naik ke langit-langit atas sebelum terlepas ke rongga mulut. Jadi ketika huruf K, fathahnya terlepas dengan mudah. K, Iyaka, Adapun O, Al-Hayyul Qayyum, O. Jadi suaranya itu nggak langsung lepas gitu ya. Tertahan atau terdesak ke langit-langit atas disebabkan tebalnya suara itu tadi. Baik, semoga ini bisa difahami perbedaan antara tebal dan tipis yang akan menyertai kita di beberapa huruf selanjutnya. Contohnya huruf shad dengan huruf sin. Bedanya tebal dan tipis. Huruf dha dengan huruf dza. Bedanya tebal dan tipis. Huruf qa dengan ta. Bedanya tebal dan tipis. Huruf lam yang ada di lafzul jalalah Allah. Bedanya tebal dan tipis. Jika kita bisa memahami konsep tentang tebal dan tipis, yang insya Allah juga akan kita lewati lagi. Cuman kita beri pendahuluan di sini agar lebih ingat lagi ketika nanti sampai di pembahasannya tentang tebal dan tipis, yaitu suara tidak terlepas dengan mudah. Maksudnya suara ini akan terdesak ke langit-langit atas dulu sebelum terucap dari rongga mulut. Ko, qi, u. Adapun ka langsung terlepas. Ka, ki, ku. Baik, semoga bisa difahami oleh para peserta sekalian. Kita lanjutkan ke pengucapan huruf jim. Huruf jim terucap dengan bertemunya lidah, tengah lidah, bertemu dengan langit-langit atas. Langit-langit mulut. Dan dengan menempel. Ja, ji, ju, ja, ji, ju. Dan masih di satu organ pengucapan ada huruf shin dan huruf ya. Sama-sama terucap dari tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit, langit-langit mulut. Bedanya ketika huruf jim menempel dengan kuat. Adapun shin ini mendekati, hampir menempel, akan tetapi masih terhembus angin atau nafas. Sya, sya, shi, shu, ash, sya, shi, shu, ash. Adapun ya, ini yang paling jauh. Jadi tidak sampai menempel dan mendekati, lebih jauh lagi daripada shin. Ya, yi, yu, bai, bai. Jadi yang membedakan adalah pertama nafas yang menghembus ketika huruf shin. Adapun jim tidak terhembus nafas. Adapun ya juga nafasnya tidak terhembus dengan kuat seperti shin. Dan insya Allah akan kita lalui juga nanti di sifat-sifat huruf. Ada huruf-huruf yang menghembus nafasnya lebih kuat. Adapun huruf-huruf lain nafasnya tidak berhembus dengan kuat. Coba kita baca sedikit dari huruf-huruf ini. Kami bacakan.
dari huruf shin, sya, ka, ko, ha, sya, a, ja, ka, sya. Kemudian dari huruf ya, go, sya, ha, ya, ha, kho, sya, ya. Baik. Kita lanjutkan ke huruf dhad. Huruf dhad ini huruf spesial. Huruf yang hanya ada di bahasa Arab. Tidak ada di bahasa yang lain. Yang mendekati dengan huruf dhad ini. Karena dal kita mungkin sama kayak huruf D dan ada di huruf-huruf lain. Adapun dhad ini adalah huruf yang menjadi kekhususan bahasa Arab. Spesial ya. Dan dia memiliki makhraj atau tempat terucapnya sendiri tidak bersama dengan huruf-huruf lain, yaitu dari sisi lidah. Jadi tepi lidah, tepi bertemu dengan gigi geraham atas. Gigi geraham atas. Jadi gigi geraham kan udah di samping nih. Lidah juga bagian sampingnya yang nempel. Nah, tinggal ditempelkan aja samping sama samping. Dan ditekan di situ. Jangan yang ditempelkan ujungnya. Kalau ujungnya yang ditekan, maka akan lebih dekat ke huruf dal. Maka kita tempelkan, kita tekan di bagian tepi lidah. Bo, di, bu. Bo, di, bu. Au. Bo, di, bu, au. Jadi ghairil maghdubi alaihim. Jadi bukan ghairil maghdubi, da, pakai dal. Maka ini berarti yang ditekan keliru, bukan pinggirnya tapi ujungnya. Akhirnya jadi huruf dal. Waladdallin. Nah, ini juga keliru, yang ditempel ujungnya. Coba kalau dia nempelkan tepinya, pastinya yang keluar adalah huruf dhad yang tepat, bukan huruf dal. Nah, gimana kalau ujungnya juga nempel? Tidak mengapa nempel, tapi jangan ditekan. Yang tempat nekannya tetap di tepi lidahnya. Nanti kita lihat bersama gambarnya di akhir buku tadi bersamaan dengan huruf yang selanjutnya. Kemudian kita baca sedikit latihannya. Dhahaka, ja, bo, ya, a, ko, bo, bo. Perlu latihan agar bisa merubah, terutama kita yang sudah berumur dan sudah lama membaca Al-Quran dengan biasa-biasa saja tanpa memperhatikan dengan lebih teliti gitu ya. Tentu saja ketika kita mengetahui bacaan yang baik, yang sesuai dengan tajwid dan memenuhi sifat-sifatnya, kita perlu latihan. Dan saya pribadi belajar tajwid pun setelah kuliah gitu ya. Jadi juga merasakan susahnya namanya latihan itu memang butuh diulang-ulang, dikoreksi lagi oleh gurunya dan seterusnya kan. Dan kita ingat selalu bahwasanya itu semua berpahala biidznillah taala, dan juga kita selalu
meminta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita untuk mengucapkan kalamnya dengan baik dan benar. Sebagaimana ketika Allah turunkan kepada nabinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kalamnya atau firman-Nya diucapkan sesuai ketika diturunkan. Kemudian ada huruf lam. Huruf lam ini lebih depan lagi, yaitu ujung lidah bertemu dengan gusi atas. La, la, la. Jadi bukan ke dalam, bukan dalam ya. Jangan sampai misalnya ini langit-langit atas, kemudian nempelnya di dalam banget gini. Jadi agak depan sini ya. Hampir sampai di gusi. La, li, lu. La, li, lu. Kita baca. La, sya, a, kho, la, ko, ja, a, la, dan seterusnya. Dan berdekatan dengan huruf lam tadi adalah huruf nun. Huruf nun ini ada dua bagian organ pengucapannya. Yang pertama bagian lidah, yang kedua bagian rongga hidung. Dan keduanya bekerja secara bersamaan agar terucap huruf ini. Jadi bagian lidahnya adalah ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Sama dengan huruf lam tadi. Dan juga sama juga dengan huruf setelahnya, huruf ro. Dan sebagian ulama membedakan antara tiga huruf ini dengan perbedaan yang sangat tipis. Karena huruf lam ini sebenarnya agak belakang lagi. Kemudian huruf nun depannya lagi, dan huruf ro paling depan. Dan huruf lam ini paling lebar tempat pengucapannya dari lidah, jadi ujungnya dan juga sedikit dari samping-sampingnya. Adapun nun dan ro hanya sekedar ujungnya yang ditempelkan ke bagian langit-langit atas yang dekat dengan gusi, yang paling depan. Jadi huruf nun bersamaan dengan menempelkan ujung lidah tadi juga mengeluarkan udara dari rongga hidung. Na, ni, nu. Sedikit catatan, yang keluar dari rongga hidung adalah pengucapan udara ketika pengucapan huruf nun, bukan ketika mengucapkan harokatnya. Mungkin bagi yang masih ingat, ketika kita mengucapkan huruf, kita sama saja mengucapkan huruf tersebut plus harokatnya pada huruf-huruf yang berharokat. Jadi ketika mengucapkan nun, ketika menempelkan lidah di langit-langit atas atau yang dekat dengan gusi, itulah saat udara keluar dari rongga hidung. Adapun ketika mengucapkan harokat fathahnya, apalagi alif yang setelahnya jika itu memang huruf nunnya panjang, maka kembali lagi ke rongga mulut. Jadi nggak ke rongga hidung lagi. Contohnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi ketika alifnya maka sudah nggak keluar dari rongga hidung lagi, bukan inna, jadi tetap masuk hidung. Jadi itu kurang tepat. Jadi ketika sudah mengucapkan harokatnya na, a, sama-sama
keluar dari rongga mulut. Kita baca sedikit. Na, ko, a, ro, na, ya. Ya, ko, na. Na. Jadi bukan na, tapi na. Udara tetap keluar dari rongga mulut ketika pengucapan harokatnya. Adapun ketika pengucapan hurufnya, ketika bersentuhan lidah dengan gusi, disitulah tempat udara keluar dari rongga hidung. Kemudian huruf ro ini sama-sama keluar dari ujung lidah dan gusi atas, dengan catatan bedanya dengan nun dan lam. Ro ini perlu dikasih rongga sedikit di ujung lidahnya. Jadi misalnya ini ujung lidah. Nah, yang nempel ke langit-langit atas ya. Ujung lidah nempel ke langit-langit atas gini. Ujungnya ini dikasih rongga agar apa? Agar tidak bergetar dengan kuat. Karena ketika kita nempelkan dengan kuat dan udara mendorong dari dalam, maka akan terjadi getaran yang kuat. Ro, gitu ya. Tapi ketika kita kasih rongga sedikit, dan ini perlu butuh latihan ya, agar getarannya tidak kuat. Karena itulah bedanya huruf R yang Arabi dengan R Indonesia, atau mungkin ada R lain. R-nya huruf Inggris, nggak ada getarannya sama sekali. Ya. Dan saya belum bisa mengucapkannya yang huruf Inggris tentunya. Akan tetapi ketika mengucapkan ro di pengucapan Al-Quran, Ar-Rahmanir-Rahim, Ra'ufur Rahim, Ghafurur Rahim. Jadi getarannya tipis saja. Ada yang membatasi hanya satu kali getaran. Ada yang memberi batasan bahwasanya yang jelas jangan sampai terdengar jelas. Jadi getarannya itu samar-samar saja. Itulah yang perlu diperhatikan ketika mengucapkan huruf ro. Dan insya Allah akan kita bahas lebih detail lagi. Nanti kita ulang lagi tentang ini di pembahasan sifat huruf dan juga tentang ro tebal dan tipis. Baik, kita sempatkan untuk melihat gambarnya dari huruf-huruf yang telah kita bahas tadi. Huruf jim, ya ini terlihat tengah lidah menempel dengan kuat ke langit-langit atas. Ja, ar-rajim. Jadi kalau nggak nempel jadi huruf shin nanti. Ar-rajim, ji. Shin menempel atau mendekati ya, tidak sampai menempel. Sya, asyaiton. Ya, ini yang paling jauh dari langit-langit atas. Jadi tidak sampai mendekati. Jadi dia naik tapi tidak sampai sedekat huruf shin. Huruf bod dari tepi lidah. Sisi-sisi lidah bertemu dengan gigi geraham kiri atau kanan. Dan ini ada gambar organ pengucapan huruf bod dari atas. Jadi yang hijau ini nempel ke bagian yang hijau. Yang kuning nempel ke kuning. Akan tetapi yang hijau ini ditekan. Warna hijau tempat menekan dan warna kuning tempat menyentuh. Jangan sampai dibalik. Yang kuning ditekan. Maka terucaplah huruf dal. Ad-dolin. Nah, jadi yang ditekan tepinya. Ad-dolin. Kemudian huruf lam
ujung lidah menempel ke gusi. Kemudian ini garis-garis hitam ini menggambarkan mengalirnya suara. Jadi suara mengalir dari tepi lidah karena tertahan lidah yang menempel ke gusi atas, akhirnya suara mengalir dari tepinya. Ini juga disebut dengan inhiraf yang akan kita bahas di sifatul huruf biidznillah ta'ala. Ini gambar dari atas pengucapan huruf lam. Jadi yang nempel bukan sekedar ujungnya saja ya. Terlihat dari sini ada pinggir-pinggirnya sedikit, bagian ujung yang juga nempel. Lam tebal ini bedanya dengan lam tipis itu tadi, yaitu suara naik ke atas, ke langit-langit atas sebelum terlepas ke dari longga mulut. Kemudian ini nun, terlihat ada gambar panah udara yang keluar dari rongga hidung. Dan yang terakhir adalah huruf ro, baik yang tebal atau tipis, yaitu dari ujung lidah bertemu dengan gusi atas, dan yang tebal dengan menaikkan pangkal lidah. Jadi terlihat pangkal lidahnya beda ya antara yang tebal dan yang tidak tebal ya, atau yang tipis. Pangkal lidahnya agak naik, dan ini yang menyebabkan suara tertahan ke langit-langit atas. Ro dengan ri. Atau kalau fathah yang tipis dalam bahasa Indonesia ya, ra. Ini fathah tapi tipis dan tidak ada di pengucapan Al-Quran, terutama yang kita maksud tentu saja yang kita baca di negara kita Indonesia dengan qiraah Asim. Tentu saja ada qiraah yang lainnya yang ada ro fathah yang tipis. Dan ini dibahas di ilmu qiraat. Adapun di pembahasan kita di tajwid, ro-nya yang fathah tebal semua. Ya. Baik, itu tadi yang bisa kita bahas di pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan bila ada satu atau dua pertanyaan bisa disampaikan atau usulan. Mengingat waktu sudah melebihi jam 10 ya, maka kami mohon undur diri, dan insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya biidznillah ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Umar Hisham atas ilmu yang telah disampaikan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang kami cintai karena Allah Jalla wa'ala, mohon selama waktu 1 pekan ini ya dimanfaatkan untuk murojaah ya. Untuk rekaman kita selalu mengirimkan ke grup WA, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairun Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik.